Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, masuk ke materi selanjutnya dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu penilaian kinerja. Nah, rekan-rekan semuanya, eh, penilaian kinerja di dalam manajemen sumber daya manusia, ini kita masuk ke dalam pengertian penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai kinerja pegawai. Jadi ini ada proses di dalam organisasi bagaimana melakukan penilaian kerja ke pegawai. Ya, jadi ketika melakukan penilaian kinerja tidak serta-merta melakukan penilaian begitu saja. Di sini ada proses yang dilakukan, ada tahap-tahap yang harus dilewati. Nah, penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Jadi proses penilaian kinerja ini proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerjanya seperti apa, gitu. Yang tentunya di sini objektivitas penilai juga harus diperhatikan. Terus penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Nah, di sini harus digarisbawahi bahwa penilaian kerja ini adalah sistem formal. Jadi formal dilakukan, jelas aturannya, jelas juga standar penilaiannya, gitu. Sehingga nanti ketika sudah dilakukan penilaian kinerja, diberikan hasil evaluasinya, gitu kan, penilaiannya, dan nanti akan diberikan feedback, gitu. Sehingga penilaian kinerja ini tidak bisa serta-merta sesuka hati dilakukan oleh pimpinan kepada karyawan. Terus penilaian kinerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahannya. Jadi penilaian kinerja ini merupakan evaluasi kinerja yang tidak eh, subjektif tapi objektif. Jadi bagaimana caranya penilaian ini bukan hanya dilakukan oleh atasan saja, tapi juga harus bisa memberikan pertimbangan juga penilaian dari rekan-rekannya, gitu. Baik, karena memang tadi kalau berkenan dengan pimpinan gitu ya atau atasan ini tidak selalu bisa melihat bagaimana kinerja karyawannya setiap saat. Nah, tujuan penilaian kinerja ini adalah memberikan feedback. Ingat, di sini tujuan penilaian kinerja ini bukan untuk hal yang negatif atau bukan untuk memecat orang atau karyawan, tapi memberikan feedback kepada pegawai untuk memperbaiki tampilan kinerjanya. Jadi, ketika dilakukan penilaian kinerja, dievaluasi, disampaikan hasilnya, terus diberikan kesempatan untuk feedbacknya, sehingga tampilan kerjanya nanti akan diperbaiki. Jadi bukan penilaian kinerja, terus hasil kinerjanya disebut tidak baik, terus dimarahi, gitu kan, terus tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan sebagainya. Nah, ini yang salahnya, gitu ya. Terus di sini feedback ini untuk meningkatkan produktivitas organisasi dan secara khusus dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan terhadap pegawai untuk tujuan promosi. Jadi feedback ini diberikan kesempatan kepada karyawan sehingga nanti tujuannya nanti untuk ke depan bisa untuk tujuan promosi karyawannya, gitu kan, terus kenaikan gaji, terus adanya diklat dan sebagainya, gitu. Jadi penilaian kinerja ini kegiatan formal yang memang positif untuk peningkatan kinerja, baik peningkatan kinerja karyawan maupun peningkatan kinerja perusahaan atau organisasi. Baik. Nah, di sini ada tahap penilaian kinerja. Sebetulnya banyak tahapan-tahapan yang bisa dilalui dalam penilaian kinerja. Kita coba rangkum di sini ada 5. Yang pertama adalah penetapan standar kinerja. Jadi, untuk penilaian kinerja ini, seperti yang tadi disebutkan, di sini bentuknya formal. Nah, sebelum dilakukan penilaian kinerja, maka di sini ada yang disebut dengan penetapan standar. Ditetapkan dulu standarnya. Jadi jangan asal dinilai oleh pimpinan saja, sesuka hatinya, apa subjektif sesuai dengan keinginan pimpinan atau atasan. Tapi harus sesuai atau standarnya harus ditetapkan terlebih dahulu. Setelah standar kinerja ditetapkan, baru
gitu, bisa dilakukan. Nah, setelah penetapan standar kinerja dilakukan dengan pengamatan dan pengumpulan data. Jadi standar kinerjanya ditetapkan. Setelah selesai penetapan kinerja, baru tuh pengamatan diamati. Proses melakukan penilaian kinerjanya diamati, bagaimana karyawannya di dalam bekerja. Terus pengumpulan datanya ya bisa dengan observasi atau diamati, atau bisa wawancara, baik itu dengan karyawan yang bersangkutan atau rekan kerjanya, gitu kan, atau teman sejawatnya. Setelah selesai, data dikumpulkan, baru dievaluasi tuh. Nah, evaluasi kinerjanya juga di, di sini dengan berbagai metode. Banyak sekali sebetulnya metode-metode yang bisa dilakukan. Nah, setelah dilakukan evaluasi kinerja, lanjut dengan umpan balik atau feedback. Jadi setelah dievaluasi kinerja disampaikan dengan cara yang baik kepada karyawannya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dilakukan penyampaiannya itu supaya ada umpan balik kepada karyawan itu sendiri. Bagaimana hasil kerjanya, terus kira-kira saran apa yang diberikan kepada karyawan supaya bisa memperbaiki kinerjanya jika kinerjanya kurang bagus. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya setelah umpan balik atau feedback tadi, gitu kan, dilanjutkan dengan pengembangan rencana tindakan. Jadi setelah adanya feedback, setelah ada evaluasi, setelah adanya feedback, terus saran yang bisa diberikan kepada mereka, para karyawan, dilanjutkan pengembangan rencana tindakan. Jadi kira-kira rencananya bagaimana untuk meningkatkan kinerja tadi, apakah dengan eh, pendidikan, latihan, dan sebagainya. Gitu. Terus selanjutnya hambatan penilaian kinerja. Di sini ada beberapa alat. Banyak juga sebetulnya untuk hambatan penilaian kinerja. Kita coba ambil 4. Satu, biasanya penilaian kinerja itu terhambat dengan kesalahan penilaian. Jadi eh, penilaiannya tidak objektif misalnya, atau standar penilaiannya juga tidak jelas. Jadi kesalahan di dalam penilai itu sendiri. Jadi penilainya, orang yang menilainya itu salah. Misalnya. Ketidaksiapan penilai. Jadi penilai juga ternyata tidak siap, gitu kan, tidak pede, tidak siap melakukan penilaian yang pada akhirnya penilaian yang dilakukan tidak objektif. Ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi. Jadi tidak sesuai antara aturan dengan apa yang dilakukan, yang terjadi di lapangan. Yang keempat, formulir penilaian yang tidak baik. Jadi formnya asal-asalan, asal jadi, di dalamnya isinya juga tidak jelas, standarnya juga tidak jelas. Jadi penilaian kinerja itu hanya sebatas formalitas belaka akhirnya. Hanya gugur kewajiban saja bahwa proses melakukan penilaian kinerja sudah dilakukan. Itu saja. Sehingga tidak ada feedback dan sebagainya. Evaluasi tidak ada, bahkan tindak lanjutnya juga tidak ada. Nah, ini hambatan penilaian kinerja. Terus bagaimana mengatasi hambatan penilaian kinerja yang tadi? Satu, bisa memberikan latihan kepada penilai. Jadi sebelum melakukan penilaian, ya harus dilakukan pelatihan dulu lah kepada penilainya. Kepada penilai yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan, baik itu pimpinan dan semuanya. Gitu ya. Yang kedua, melibatkan penilai dalam penentuan formulir penilaian. Jadi, ketika membuat form penilaian, ya harus juga melibatkan penilai yang memang sudah kita tetapkan. Jadi, jangan sampai si penilai itu terima jadi dan dia bingung. Ini eh, formnya seperti ini, tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh penilai, gitu kan. Sehingga ya harus dilibatkan ketika membuat. Selanjutnya, menekankan kepada manajer akan pentingnya penilaian kinerja. Jadi manajer juga ya tadi bagaimana caranya manajer memberikan penilaian seobjektif mungkin, gitu kan. Jadi tidak jarang sekarang kan manajer melakukan penilaian yang memang tidak objektif, suka dan tidak suka yang dikedepankan. Bahkan ya tadi pagi tahu kemarin eh, lihat ada sebuah real video yang di dalamnya seorang pegawai sebuah
retail gitu kan, marah-marah, mendang-nendang produk karena memang dia dipecat, diberhentikan oleh pimpinan karena ada masalah pribadi yang terjadi antara bawahan dan pimpinan, sehingga ini tidak objektif melakukan penilaian. Nah, ini juga yang bahayanya, sehingga manajer juga memang harus bisa diberikan pemahaman juga. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada manajer penilai. Ya jelas, gitu kan. Jadi jangan sampai ya tadi hanya sebatas gugur kewajiban saja, tapi memberikan penghargaan juga kepada manajer, terutama manajer yang memberikan penilaian yang objektif. Memilih penilai yang tepat. Jadi jangan asal-asalan untuk memilih penilai gitu kan, asal jadi, asal teman, asal kenal, asal gampang dan sebagainya. Ya. Nah, di sini ada kesalahan-kesalahan penilaian. Kita coba ada beberapa, ini ada 5. Yang pertama halo effect. Nah, halo effect ini penyimpangan bersifat pendapat pribadi atau subjektif ya tadi yang disebutkan tadi. Jadi ketika melakukan penilaian subjektif gitu kan, penilaian pribadi tidak objektif. Gitu. Ini bahaya. Ini yang sering terjadi kesalahan. Yang kedua, the error of central tendency, itu penilaian tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik kepada pegawai. Jadi tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik kepada pegawai, jadi nggak enakan gitu. Yang ketiga, the leniency and strictness bias, yaitu penilaian terlalu lunak atau terlalu keras. Jadi ada juga penilaian yang terlalu lunak, yang apa namanya ya, penilaian selalu memberikan penilaian baik gitu, atau yang tidak terlalu keras, atau justru sebaliknya terlalu keras untuk melakukan penilaian dan sebagainya. Nah, ini juga kesalahan penilaian. Yang keempat, personal prejudice, yaitu penilaian dipengaruhi oleh prasangka yang tidak baik terhadap suatu kelompok masyarakat. Jadi di sini juga bahaya kesalahan penilaian. Jadi ketika penilai melakukan penilaian, oh ini orang daerah ini biasanya tidak baik. Nah, ini yang bahaya. Jadi dipengaruhi oleh prasangka yang tidak baik terhadap suatu kelompok masyarakat. Oh iya, biasanya orang sini ini tidak baik. Oh, biasanya orang sini tidak jujur. Oh, biasanya orang sini kerjanya tidak bagus dan sebagainya. Nah, ini juga yang harus dihilangkan. Dan yang kelima, the recency effect, yaitu penilaian berdasarkan penilaian pada perilaku kerja yang paling akhir terjadi. Nah, ini eh, karena pekerjaan atau bekerja itu kan ada proses awal, pertengahan sampai akhir gitu. Atau misalnya dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini penilaian mendasarkan penilaian pada perilaku kerja yang paling akhir terjadi. Ternyata paling akhirnya gitu baik, maka penilaiannya baik. Hasil akhirnya tidak baik, maka penilaiannya tidak baik gitu kan. Padahal kan kita bisa melihat proses pekerjaannya. Misalnya pekerjaannya dari awal dia melakukan pekerjaan yang bagus sekali kan gitu. Apa, kinerjanya bagus, tanggung jawabnya bagus, tapi di akhir ternyata misalnya ada kesalahan yang dilakukan bukan oleh personal dia misalnya gitu kan, dan sebagainya. Sehingga hasil kerjanya tidak memuaskan, yang pada akhirnya dinilainya ya sudah, ini kerjaannya tidak bagus. Misalkan kan gitu. Dia tidak pernah melihat bagaimana proses yang dilakukan ketika dia bekerja. Nah, rekan-rekan semuanya, intinya bahwa ketika berbicara tentang penilaian kinerja yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, maka dikedepankan adalah penilaian yang objektif. Terus bagaimana caranya si penilai ini menghindari hal-hal yang memang tadi ketika mengedepankan pendapat pribadi atau menghilangkan penilaian negatif terhadap suatu kelompok tertentu dan sebagainya, sehingga penilaian kinerja ini bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan tujuannya untuk melihat bagaimana kinerjanya supaya bisa memberikan evaluasi, bisa memberikan feedback sehingga bisa meningkatkan kinerja, memberikan saran dan masukan, dan yang pada akhirnya kinerja baik kinerja pribadi karyawan atau kinerja perusahaan dapat meningkat.
Ini ada ketidaksiapan penilaian, penilaian kurang percaya diri. Ini ada juga yang harus dihindari. Keterbatasan pengetahuan mengenai pekerjaan, kurangnya waktu untuk melakukan penilaian. Nah, ini juga harus dihindari. Ini biasanya tiga hal ini terjadi kalau penilaian kinerja yang dilakukan itu hanya sebatas formalitas belaka gitu. Sehingga penilai kurang percaya diri ya karena yang dipilihnya ya yang penting kenal dengan pimpinan misalkan gitu atau saudaranya dan sebagainya. Terus keterbatasan pengetahuan karena memang dia tidak mumpuni, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki ilmunya gitu kan. Sehingga ya dipaksakan. Terus waktunya juga yang seharusnya misalnya untuk melakukan penilaian 1 bulan tapi ternyata dikasih waktu hanya 1 minggu. Nah ini juga sama. Nah, selanjutnya di sini ada metode penilaian kinerja. Banyak sebetulnya metode penilaian kinerja. Di sini ada penilaian yang berorientasi masa lalu, penilaian yang berorientasi pada masa depan. Misalnya penilaian yang berorientasi pada masa lalu ini rating scale. Jadi rating scale ini biasanya penilaian yang didasarkan pada suatu skala. Skala penilaian diberikan misalnya amat baik, baik, sedang, tidak baik, atau cukup atau kurang dan sebagainya. Ini biasanya di scale-nya, di rating scale-nya dibuatkan. Atau yang kedua menggunakan checklist. Jadi checklist biasanya lebih kepada pekerjaan apa yang memang sudah dilakukan, yang biasa dilakukan dan sebagainya. Di sini hanya tinggal mengisi checklist, checklist atau tidak dan sebagainya. Gitu. Terus untuk critical insiden teknik, kalau kritikan insiden teknik ini berkenaan dengan penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja. Jadi di apa namanya untuk melihat kinerjanya pada perilaku khusus yang memang dilakukan di tempat kerjanya. Gitu. Dan yang berikutnya adalah penilaian berorientasi pada masa depan. Ini ada penilaian diri sendiri, gitu ya. Jadi penilaian diri sendiri ini bisa dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya untuk bisa menceritakan bagaimana apa ketika dia bekerja, dia bisa menceritakan gitu kan, menilai diri sendiri. Ya, saya selama bekerja di sini melakukan pekerjaan yang terbaik, selalu rajin dan sebagainya kan gitu. Terus yang kedua, manajemen by objektif. Ini kalau manajemen by objektif lebih kepada bagaimana eh, organisasi bisa memberikan penilaian secara objektif kepada karyawannya. Terus penilaian secara psikologis yaitu biasanya penilaian dilakukan oleh orang-orang psikolog terhadap psikologi karyawannya. Jadi melalui psikologi. Terus yang keempat bisa melalui assessment center. Jadi assessment center ini biasanya yang dinilai ada di dalam sebuah ruangan, terus diberikan penilaian oleh para asesmen di sini dalam kurun waktu tertentu. Biasanya begitu. Baik, teman-teman semuanya, di halaman terakhir ini ada evaluasi penilaian kinerja. Yang tadi di dalam proses atau tahapan penilaian kinerja, di situ kan ada evaluasi penilaian kinerja ya. Nah, evaluasi penilaian kinerja itu kan bukan hanya sebatas mengevaluasi, hasilnya disampaikan, selesai, tidak begitu. Tapi di situ juga kan setelah dievaluasi, disampaikan, terus adanya feedback, terus adanya tindak lanjut kinerjanya seperti apa. Itu kan tindak lanjut tindakannya. Nah, di sini ada evaluasi penilaian kinerja. Evaluasi penilaian kinerja adalah proses memberikan umpan balik tadi. Pendekatan evaluasi penilaian adalah satu evaluasi interview. Jadi memberikan umpan balik tentang unjuk kerja masa lalu dan potensi masa depan. Jadi di interview diajak ngobrol gitu kan ya, dievaluasi sehingga di situ ada umpan balik yang terjadi. Jadi tidak satu arah gitu ya. Jadi di sini ada umpan baliknya juga. Yang kedua adalah tell and self approach, menggambarkan keadaan unjuk kerja pegawai dan meyakinkan pegawai untuk berperilaku lebih baik. Yang ketiga, tell and listen method, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memberikan alasan. Jadi diberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan alasan kenapa dia melakukan pekerjaan seperti itu.
gitu kan. Jadi mendengarkan dan menyampaikan. Dan yang keempat adalah problem solving approach, mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi pegawai. Jadi, kita juga harus bisa melihat gitu, mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh para karyawan kita, gitu kan. Jadi, bisa melalui pelatihan misalnya, "Oh iya ini kurang, pengetahuannya kurang atau keterampilannya kurang atau ada beberapa hal, aspek atau beberapa aspek yang memang kurang. Ini harus bagaimana cara pemecahan masalahnya, gitu kan, problem solving approach-nya. Satu bisa melakukan, ya sudah lakukan pelatihan, gitu ya, atau coaching, atau konseling. Jadi bisa saja, dilakukan beberapa hal tadi, sehingga yang paling penting ketika sudah teridentifikasi masalah yang dihadapi oleh para karyawan, di situ diambil tindakan dengan berbagai kegiatan. Ya salah satunya tadi melakukan, melalui pelatihan. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan dipahami dan silakan juga dicari literasi yang lain untuk berkenaan dengan materi penilaian kinerja ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.